Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Menyatakan kepada para sahabatnya, "Faja'akum Ramadan, syahrul mubarak, futihat fihi abwabul jannah, wa ghulqat fihi abwabun nar, wa suffidatis syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurimaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, sebuah bulan yang sangat agung, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dibukakan padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan padanya dibelenggu setan-setan. Dalam bulan Ramadan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, terdapat satu malam yang lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Faman hurimaha, barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan di malam itu, faqad hurim, maka berarti benar-benar dia itu tidak mendapatkan kemuliaan dan kebaikan secara menyeluruh. Maka para hadirin yang Allah wa yakum, kita masih di awal bulan. Hari ini adalah hari 1 Ramadan. Kita berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan diri mengisi bulan Ramadan ini dengan bulan atau dengan semua amal kebajikan. Dan salah satu di antara amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah mengisinya dengan majelisul ilmu, dengan majelis-majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang terbaik di bulan Ramadan adalah majelis Al-Qur'anul Karim, karena bulan ini adalah bulan alladzi unsila fihi Al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka kita mempelajarinya, bergaul dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, dan mempelajari makna yang terkandung padanya, tanpa menafikan adanya pelajaran-pelajaran lain yang dilakukan di bulan Ramadan. Kajian kita adalah membaca bersama tafsir Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Tafsir ini aslinya judulnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ditulis oleh dua imam besar, sama-sama dari Mesir, sama-sama ini berlaqab Jalaluddin, dan mereka berdua adalah guru dan murid. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah guru, dan muridnya adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Hanya Al-Mahalli rahimahullah tatkala menulis tafsir kitab ini, beliau memulai menulisnya dari tafsir surat Al-Kahf sampai akhir. Kemudian beliau mulai masuk surat Al-Fatihah, sudah selesai. Kemudian masuk surat Al-Baqarah. Baru beberapa ayat dari surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Maka Al-Imam Suyuti, muridnya Jalaluddin As-Suyuti, yang tatkala itu masih berumur 21 tahun, masih kecil. Dan kali itu masih berumur 21 tahun, ingin melanjutkan apa yang dimulai oleh gurunya Al-Mahalli dengan gaya yang sama dari yang dilakukan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Akhirnya beliau mulai dari Alif Lam Mim kembali dan berhenti di akhir surat Al-Isra. Maka kalau kita menukil dari tafsir ini,
Kalau dari surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra, maka nukilan dari As-Suyuti. Kalau dari Al-Kahfi sampai An-Nas sampai Al-Fatihah, maka itu nukilan dari Al-Mahalli. Sehingga tidak salah dalam menukil, karena kitab-kitab yang semodel dengan itu banyak. Kitab yang tidak ditulis oleh satu orang, tapi ditulis oleh beberapa orang, tapi menjadi satu kitab. Kitab yang paling masyhur, adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i oleh Imam Abu Ishaq Syirazi rahimahullah, itu disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dari muqaddimah sampai akhir kitab Ar-Riba, Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya disempurnakan oleh salah satu ulama terkemuka dalam fikih Syafi'iyah, Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki rahimahullah. Tapi beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelang akhir. Kemudian diteruskan oleh salah satu ulama Syafi'iyah belakangan ini, Najmuddin Al-Muqi. Sehingga akhirnya kitab itu yang sekarang berjumlah 20-an jilid itu harus selektif di dalam kita menukil. Kalau itu dari awal kitab sampai kitab Ar-Riba, itu nukilan dari Nawawi. Kalau setelahnya adalah ucapannya Subki. Kalau yang jilid-jilid akhir, 3 jilid terakhir adalah ucapannya Al-Muti. Sehingga tidak salah dalam menisbahkan sebuah tulisan dan sebuah ilmu. Tafsir ini para ikhwan azani Allahu jadi wa iyyakum. Ana pilih jadi untuk sebagai panduan di dalam kita mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim di kajian Ramadan kita, karena beberapa hal. Yang pertama, maqam kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Yang keduanya adalah salah satu di antara keajaiban para ulama-ulama kita. As-Suyuti rahimahullah hampir tidak ada satu bidang ilmu kecuali beliau mempunyai karya tulis di dalamnya. Dan karya tulis Suyuti dalam semua bidang ilmu hampir semuanya menjadi kitab monumental dan kitab puncaknya. Hampir, tidak semuanya. Tidak semuanya. Begitu juga dengan Al-Mahalli. Syarah-syarahnya Mahalli itu syarah yang diistilahkan oleh para ulama jami' mani. Jadi lengkap tapi gak susah. Jadi ya, ini lengkap tapi gak susah di dalam mempelajarinya. Yang kedua, jadi kitab ini adalah hasil akhir dari kesimpulan yang dipilih oleh kedua imam terhadap tafsir Al-Quran Al-Karim. Kalau kita mempelajari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang sudah kita sering pelajari, itu kita melihat bahwasanya satu ayat itu bisa 2-3 tafsir. Menurut fulan maknanya begini, menurut fulan maknanya begini, menurut fulan maknanya semacam ini. Dan itu kebiasaan dalam tafsir-tafsir yang besar. Nah, maka beliau memilih ini tafsir yang paling bagus dalam pandangan beliau, otomatis. Ini dalam pandangan beliau untuk disematkan menjadi tafsir yang ada di hadapan kita. Sehingga tafsir ini dalam pandangan Mahalli dan dalam pandangan Suyuti adalah tafsir Al-Quran ayat yang paling rajih menurut kedua beliau. Yang ketiga, tafsir ini adalah tafsir yang paling kondang di negeri kita. Jadi hampir tidak ada satu pesantren kecuali menjadikan tafsir Jalalain sebagai rujukan. Jadi sebagai rujukan, sebagai pelajaran, baik dari kalangan saudara-saudara kita di Muhammadiyah maupun dari kalangan saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin. Jadi kalangan Nahdliyin. Dan salah satu di antara nasihat para ulama, kalau mempelajari satu kitab adalah pelajari kitab yang masyhur di negeri kita berada. Jadi di negeri kita berada. Adapun keberadaan bahwasanya di dalam tafsir ini ada beberapa kesalahan. Kitab apa yang tidak punya kesalahan? Tidak ada satupun kitab di muka bumi yang tidak punya kesalahan kecuali Kitabullah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ada satupun kitab yang menyaingi kitabnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan ada satu kitab yang sempurna. Semua kitab itu membantah dan dibantah kecuali Kitabullah Azza wa Jalla. Tanpa diingkari
bahwasanya Imam Suyuti dan gurunya Imamul Mahalli adalah salah satu di antara para ulama yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah. Salah satu di antara para ulama yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah. Tapi keduanya bukan punggawa dan bukan pembela jadi mazhab Asy'ari. Bedakan para bid'ah azanillahu wa iyyakum antara tiga kelompok orang yang masuk dalam kancah Asy'ariyah. Yang pertama adalah para pendekarnya, para panglima dan senopatinya. Mereka adalah orang-orang yang memang hidupnya salah satu di antara keilmuannya adalah memperjuangkan untuk membela yani pendapat Asy'ariyah yani tersebut. Dan itu adalah para ulama-ulama ilmu kalam, para ulama-ulama akidah Asy'ariyah. Dan Suyuti, Mahalli, Ibnu Hajar dan yang lainnya tidak masuk dalam jajaran mereka. Yang kedua ya akhwan, orang-orang yang bergelut dalam bidang ilmu yang lain tapi secara akidah terpengaruh dengan akidah itu. Jadi orang-orang yang bergelut dengan ilmu yang lain, dengan tafsir, dengan hadis, dengan ini, dengan itu, tapi secara akidah terpengaruh karena lingkungan, karena guru-gurunya dan yang lainnya. Akhirnya dalam bidang ilmu yang lain mau nggak mau ada sedikit pengaruh. Jadi ada sedikit pengaruh. Dan Suyuti Mahalli masuk jajaran ini. Yang ketiga orang-orang awam. Orang-orang awam yang kalau dia lahir di Iran ya jadi Syiah, lahir di Saudi ya jadi Ahlussunnah, tapi orang kerja bobo. Ya. Lahir di Indonesia ya jadi tergantung. Lahir di Surabaya ya jadi Al-Furqan. Lahir di mana? Tapi awam. Jadi dan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak dijadikan pijakan nasib pun ya. Lahir di Thailand ya jadi Hindu, lahir di Jepang ya jadi gak punya agama, tapi awam. Jadi orang-orang awam dan mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihani, dirahmati untuk menjadi kita mendawai mereka. Karena kitab ini tafsir yang ada di hadapan kita, dan alhamdulillah nuskhah yang ada di hadapan anak, itu beberapa catatan yang ada dalam kitab Jalaluddin Al-Mahalli dan Yasin Suyuti yang berkaitan dengan aqidah asma wa sifat yang ada pengaruhnya mazhab Asy'ariyah telah dikritisi, diberi catatan kaki oleh Syekh Safiur Rahman Barakuri. Cetakan tafsir Jalalain yang terbagus itu dua. Satu yang ada di hadapan anak ini, bukan yang ada di hadapan anak, yang ada di hadapan anak ini. Yang kedua tahqiq lain. Anda di rumah ada tapi nggak pernah Anda baca sehingga lupa tahqiqnya. Jadi tahqiq itu lebih bagus dibandingkan tahqiq ini. Tapi karena tulisannya kecil, meripat tua dan semojo. Tahqiqnya siapa? Ya tahqiq datang setelah ini. Jadi semua yang ada pada tahqiqnya Syekh Safiur Rahman Barakuri tercakup di dalamnya, ditambahi banyak hal. Ditambahi ini banyak. Wallahu a'lam. Baik. Kita mulai berikhwatan azanillahu wa iyyakum. Kajian kita sebagaimana biasanya adalah sampai terbitnya matahari tambah 10 atau 15 menit. Jadi kenapa? Karena kita berusaha di bulan Ramadan memaksimalkan ibadah. Kita di majelis ilmu, tapi ada tambahan lain dari majelis ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, jadi man shallal qadata jama'atan in summa yaqut fi makanihi hatta tatlu yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa yusalli rak'atain kutibat lahu ajru hajjatin wa umrah tammah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid. Ada kata-kata jamaah di dua bukan. Istilah jamaah itu di masjid. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maksudnya di masjid. Kemudian dia tetap berada di tempat itu, maksudnya tetap berada di masjid. Yani berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir mutlak. Zikir mutlak itu maknanya adalah segala sesuatu yang mengingatkan kepada Allah. Yani zikir mutlak, semua yang mengingatkan kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari, tatkala Rasulullah SAW berkata, innalillahi malaika sayyarun. Allah itu memiliki malaikat yang suka keliling-keliling. Yatlubuna hilaqal dzikr. Mereka itu mencari halaqah zikir, kumpulan-kumpulan untuk berzikir. Kalau sudah ketemu, maka dirahmati, dinaungi, dilindungi, gitu ya. Jadi lindungi. Kata Abdullah bin Mas'ud, hilaqul dzikr adalah majalisul halal wal haram. Halaqah zikr adalah kumpul-kumpul untuk berzikir
maknanya adalah majelis halal wal haram, majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu adalah majelis yang paling mengingatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan yadhkurullah artinya adalah zikir mutlak. Zikir mutlak, segala sesuatu kumpul-kumpul untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat. Ini kemudian sholat 2 rakaat. Otomatis tatkala terbit matahari enggak boleh sholat karena itu waktu terlarang. Itu waktu terlarang, harus diundur sampai matahari itu agak meninggi. Ini prediksinya para ulama sekitar 10 sampai 15 menit. Sekitar itu. Ini kemudian sholat 2 rakaat. Sholat ini sholat mutlak. Yang penting sholat. Mau diniati sholat duha, monggo. Mau diniati sholat mutlak, silahkan. Sholat tanpa nama. Karena sebenarnya sholat syuruk itu gak ada. Sholat syuruk itu istilah para ulama. Sholat yang dilakukan setelah terbit matahari. Bahasanya Rasulullah dalam hadis tadi cuma setelah terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Yang penting sholat. Jadi yang penting sholat. Kalau mau diniatkan sholat duha, silahkan diniatkan sholat duha. Tapi kalau ada keinginan sholat duha dilakukan pada waktu yang paling baik, dan waktu yang paling baik untuk sholat duha itu bukan jam itu, tapi idza ramadatil hisal, apabila anak-anak unta di padang pasir sudah mulai kepanasan, kisaran jam 9-an. Kisaran jam 9-an lebih dikit, waktu terbaik untuk sholat duha. Maka berarti paginya jangan diniati sholat duha, tapi nanti kalau jam-jam 9 kemudian dia sholat duha. Ataupun kalau memang orangnya sibuk, kemudian kira-kira jam 9 nanti nggak memungkinkan untuk sholat duha, maka dari pagi diniati sholat duha. Dari pagi diniati untuk sholat duha, yang penting 2 rakaat. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menggabungkan semua tadi, sholat subuh, sholatnya jamaah di masjid, kemudian tetap berada di tempatnya, jadi berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ini tamatan, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan kita pada bulan yang agung ini. Kajian ini akhwan tiap hari insyaallah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan kecuali Jumat. Ini kecuali hari Jumat tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi karena ada majelis syekhuna, karena tidak ingin ada majelis lain di dekat majelis syekhuna, guru kami Syekhuna Hasan Al-Rafiq, maka barang siapa yang tetap untuk mendapatkan dan keutamaan majelis ilmu pada waktu syuruk, maka monggo bergabung dengan beliau di Jami Al-Furqan, di Masjid Al-Furqan. Enggak tahu materi beliau apa, ini anda lupa. Yang penting ini entah materinya apa, enggak peduli, terserah. Yang penting mendapatkan barokah dari ilmu beliau insyaallah. Baik, kita mulai. Yang mana yang kita? Al-An'am ya? Al-An'am ayat 74. Al-An'am ayat 74. Halaman yang antum halaman berapa? 119. Yang tafsir Jalalain kita kuning itu 119. Kalau kita panah kita putih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 74. Tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama bapaknya, bersama kaumnya. Beliau mengatakan wadhkur, dan ingatlah, idz qala Ibrahimu li abihi Azara, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Huwa, Azar itu laqabuh, laqab. Jadi Azar itu bukan nama dari bapaknya Nabi Ibrahim, tapi laqabuh, laqabnya. Wasmuhu Tarikh, namanya Tarikh. Sebagian ulama mengatakan Tarikh dengan ha, sebagian ulama mengatakan Tarikh dengan kha. Yang penting nama beliau itu adalah, nama bapaknya itu adalah Tarikh atau Tarikh dengan kha. Sedangkan Azar itu adalah laqab. Jadi dinamakan beliau atau dinamakan bapaknya Ibrahim itu dengan Azar. Ini Azar dalam bahasa Babil maknanya adalah pembuat patung. Maknanya adalah pembuat patung, sehingga orang-orang mengenalnya dia sebagai Azar. Jadi sebagai Azar. Salah satu makna yang masyhur di kalangan kitab-kitab fikih adalah semacam itu. Wallahu a'lam.
Dan ini harus dipahami para hadirin azanillahu yakum. Jadi harus dipahami kita, ini masalah Nabiullah Ibrahim dengan bapaknya, ini salah satu di antara masalah yang dipolemikkan. Ini salah satu di antara masalah yang dipolemikkan oleh sebagian kalangan. Azar itu bapaknya atau bukan bapaknya? Jadi bapaknya atau bukan bapaknya? Ana bertegas, Azar itu bapaknya, tapi bukan namanya. Namanya itu Tarikh dan lakabnya adalah Azar. Kalau ini Allah, jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Apakah engkau menjadikan ini berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Ta'buduha, yang kau sembah. Istifham tawbih. Ini pertanyaan tapi untuk mencela. Pertanyaan tapi jadi untuk mencela. Inni araka, saya melihat kamu, wa qaumaka, dan kaummu, bittikhadhiha, dengan mengambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan, fi dhalalin anil haqqi, dalam kesesatan dari kebenaran, mubinin bayyinin, yang nyata. Omongan atau bicaranya Nabi Ibrahim kepada ini orang tuanya. Masalah muncul, apakah Nabi Ibrahim tatkala berdoa, tatkala berdakwah kepada orang tuanya menggunakan bahasa sekasar ini? Kalau pakai perasaan Jawa, ungkapan ini kasar. Tapi kalau pakai ungkapan Arab, ungkapan semacam ini biasa. Ini ungkapan semacam ini biasa. Sehingga ya kawan, jangan kemudian bahasa semacam ini dibawa ke negeri kita, karena jadinya kasar banget. Pak, sampai ku nyembah patung, sesat. Itu bahasanya sangat menyakitkan, bahasanya kasar, karena pakai perasaan Jawa. Jadi pakai perasaan Jawa. Para ulama ya kawan, tatkala menyebutkan dakwah, salah satu di antara unsur berdakwah kepada orang-orang awam adalah menggunakan bahasa yang lembut. Yang dibuat contoh mesti Nabi Ibrahim. Jadi buat contoh bagaimana dakwah lembut itu adalah tirulah dakwah Nabi Ibrahim. Tapi faktanya omongannya kayak gini. Itu kenapa? Karena yang ngomong begitu contohnya adalah dakwah Nabi Ibrahim, karena yang ngomong itu para ulama juga, dan mereka sama-sama orang Arab. Jiwaannya, psikologisnya sama-sama psikologisnya mereka. Masyhur di kitab-kitab Arab ya kan, lafaz-lafaz semacam itu lafaz-lafaz yang normal. Tapi kalau dibawa ke sini pakai bahasa jadi psikologis negeri kita. Ini pakai psikologis negeri kita. Yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah menggunakan bahasa yang sangat sopan adalah dalam ayat yang lain. Ini dalam ayat yang lain tatkala Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada orang tuanya, ya abati. Jadi wahai bapakku, dan masyhur maklum ya abati. Jadi ya abati itu adalah panggilan tertinggi kepada orang tua dalam sastra Arab. Jadi dalam sastra Arab itu panggilan yang tertinggi. Kalau jadi kalau bapak atau ibu, abi atau umi disambungkan dengan ta, itu kalau bahasa kita itu manggil orang tuanya dengan panggilan yang paling sopan. Dengan panggilan yang ini paling sopan. Berarti beliau itu sudah menggunakan bahasa yang paling sopan. Tapi lafadznya ini tetap kasar. Kalau dalam perasaan kita orang Jawa, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Pak, sampeyan pun apa to di patung? Yo gak iso. Ngringek no, gak usah. Jadi lihat, jadi gak ada manfaatnya. Lafadznya itu kasar untuk perasaan Jawa. Tapi kenapa dianggap oleh para ulama sopan? Karena sebenarnya bahasa beliau itu sudah sopan dalam sastra Arab. Jadi dalam sastra Arab. Sehingga tatkala dibawa ke negeri kita, jangan gunakan sastra itu. Gunakan ungkapan. Jadi ungkapan yang lain. Yang sopan dalam bahasa kita. Karena intinya adalah bagaimana berdakwah lembut kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wa kadzalika demikianlah kama araina idlala abihi wa qaumihi, kama arainahu, sebagaimana kami perlihatkan kepada Ibrahim idlala abihi wa qaumihi, kesesatan bapaknya dan kaumnya. Nuri, kami perlihatkan juga Ibrahim kepada Ibrahim malakut, yani malakut mulk as-samawati wal ard, yani kekuasaan Allah pada langit dan bumi. Liyastadilla bihi ala wihdaniyatina, agar Nabi Ibrahim bisa mengambil dalil, bisa mengambil petunjuk dengan itu semua atas keesaan kami.
Wal yakuna minal mu'minin, dan agar Ibrahim itu menjadi orang-orang yang beriman, minal mu'minin, kepada menjadi orang-orang yang yakin biha, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlah wa kadzalik, jumlah wa kadzalika wa ma ba'daha, dan wa kadzalika nuri Ibrahim. Dan setelahnya i'tirad, yani wa'atuf ala qal. I'tirad jumlah i'tiradiyah, itu jumlah pemisah antara dua jumlah yang bersambung. Jadi jumlah pemisah antara dua jumlah yang bersambung, itu jumlah i'tiradiyah dalam ilmu nahwu. Semacam ya wan, kala kita mengatakan qala, yani Utsman, bi anna Muhammadan qadimun. Utsman berkata bahwa, yani akhbara Utsmanu bi anna Muhammadan qadimun. Yani Utsman menghabarkan kalau Muhammad telah datang. Itu kan kalimat yang bersambung. Tapi kemudian ada orang mengatakan qala Utsman wa huwa, yani apa ini? Bi anna Muhammad qadimun. Yani berkata Utsman, dan dia itu adalah sopong, dia itu satpam pondok misalkan. Yani wa harisul ma'had bi anna Muhammad qadimun. Lafaz wa huwa harisul ma'had itu pemisah antara kalimat pertama dengan kalimat penyambungnya. Itu namanya jumlah i'tiradiyah. Bahasa Indonesia apa menurut? Sisipan. Sisipan. Jadi wa ma ba'daha i'tiradun wa 'atfun 'ala qal, dan ataf pada qal. Qal mana ini? Wa il qala. Yani wa il qala. Falamma janna ay adlama, tatkala sudah datang waktu gelap. Walamma janna 'alaihi al-lail, tatkala malam sudah gelap. Ra'a kawkaba, beliau melihat satu bintang yang besar. Beliau melihat, Ibrahim itu melihat satu bintang yang besar. Kila, dikatakan huwa Zuhra, bintang itu bintang Zuhra. Apa itu bintang Zuhra? Bintang Zuhra itu bintang yang ada di barat. Kalau ba'da Isya itu kelihatan paling gede. Jadi kalau yang itu kelihatan paling gede, itu namanya bintang Zuhra. Siapa yang ngerti ilmu berbintangan? Bintang apa? Jadi katanya dalam dunia ilmu falak itu adalah bintang, itu adalah planet Venus yang kena sinar matahari, nampil ke bumi sehingga kelihatan paling gede di antara bintang-bintang yang lain. Pokoknya paling intinya ya, bintang paling gede kalau ba'da Isya itu namanya bintang Zuhra. Tahu nggak tuh orang? Ini saya dulu orang tahu kenal bintang. Kenapa? Orang tahu nonton bintang, bintang itu hilang. Kila huwa Zuhra. Qala liqaumihi, beliau berkata kepada kaumnya, wa kanu najjami, dan mereka itu adalah para tukang nujum, para ahli nujum, orang-orang negeri Babil. Ingat ya kawan, Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babil. Namrud itu raja Babil. Mana negeri Babil? Negeri Babil itu negeri yang dialiri Efrat dan Tigris. Negeri Irak sekarang. Sekarang negeri Irak. Wa kanu najjamin, mereka dulu adalah para ahli nujum, orang-orang yang sangat terkenal dengan ahli nujum. Jadi hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, fi za'mikum, dalam persangkaan kalian. Falamma afala, tatkala afala ay ghaba, tatkala bintang Zuhra itu pun hilang, pergi, tenggelam. Qala la uhibbul afilin, aku tidak mencintai jadi yang hilang. An attakhidhahum arbaba, untuk aku jadikan sebagai Tuhan. Li'anna rabba la yajuzu alaihi taghayyur wal intiqal, karena Tuhan itu enggak boleh berubah, enggak boleh pindah. Li'annahuma min sya'nil hawadits, karena berubah dan pindah itu adalah ciri khasnya makhluk. Hawadits itu sesuatu yang baru. Ini sebagai dijelasan banyak. Jadi urusannya makhluk. Falam yanja' fihim dzalik, yani falam yanja' fihim dzalika, dan itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka.
Falamma ra'al qamara, tatkala beliau melihat rembulan, bazighan nampak, tali'an terbit, dia nampak. Qala Ibrahim kembali mengatakan lahum kepada kaumnya, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, tatkala bulan itu hilang, qala la illam yahdini rabbi, kalau Tuhanku tidak memberi aku petunjuk, yusabbituni 'alal huda, tidak memantapkan aku di atas petunjuk, la akunanna minal qaumil dhalin, niscaya aku akan menjadi termasuk orang-orang yang sesat. Ini kalau ada imam ngomong begini hati-hati ya. Wa amin. Ada beberapa kali anak-anak dengar rekaman itu imam yani falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Makmumnya setengah ngantuk karena terawih. Amin. Bubar jemaah. Minal qaumil dhalin, termasuk orang-orang yang sesat. Ta'aridun, ini adalah bahasa sindiran, bahasa kiasan, bahasa sindiran. Li qaumihi, untuk kaumnya, bi annahum 'ala dhalal, bahwasanya mereka itu ini pada kesesatan. Falam yanja fihim dal. Ternyata apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ini tidak memberi manfaat kepada mereka. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala baki-baki lihat matahari nampak. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan hadza ay, yani dzakarahu, hadza dzakarahu li tadhkiri khabari. Ini lafaznya Allah hadza, tidak mengatakan hadhihi, padahal syams itu muannas. Syams itu muannas. Tapi Allah mengatakan hadza, Allah menjadikan lafaznya ini muzakkar. Li tadhkiri khabari, karena khabarnya muzakkar. Hadza rabbi, Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih gede. Sebelumnya adalah bintang Zuhra, kemudian rembulan, kemudian ini lebih besar. Minal kawkabi wal qamar, dibandingkan dengan bintang, dibandingkan dengan rembulan. Falamma afalat, tatkala tenggelam, matahari itu hilang, yani wa qawiyat alaihimul hujjah, dan telah kuat hujjah itu pada mereka. Walam yarji'u, ternyata mereka tak kembali kepada kebenaran. Qal, Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, aku itu berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Yani billahi, dengan Allah, minal asnam, dari patung-patung, berhala-berhala, wal ajram, al muhdatsa, dan bintang-bintang yang tercipta, al muhtajah ila muhdits, yang butuh pada yang menciptakannya. Faqalu, mereka mengatakan kepadanya, ma ta'bud, terus yang kamu sembah itu apa? Perhatikan Allah wa yahu. Tafsir yang disampaikan oleh Imam Suyuti mungkin agak aneh di hadapan antum, karena itu bukan tafsir yang kondang di negeri ini. Kita para hewan tentang kisah Nabi Ibrahim itu melihat apa? Bintang, bulan, rembulan, kemudian melakukan dialog semacam ini tadi. Itu ada 3 penafsiran. Ada 3 penafsiran. Tafsir yang paling masyhur di negeri kita adalah Ibrahim cari Tuhan. Tafsir yang paling masyhur di negeri kita adalah Ibrahim cari Tuhan. Padahal tafsir itu bukan yang paling kuat di kalangan para ulama-ulama tafsir. Jadi Al-Imam Suyuti memilih tafsir ini menunjukkan bahwasanya dalam pandangan beliau tafsir ini yang paling kuat dibandingkan tafsir-tafsir yang lain, tanpa kita mengingkari adanya tafsir yang lainnya. Jadi tafsir di negeri kita yang paling kondang, yaitu Ibrahim cari Tuhan, itu adalah salah satu di antara tafsir yang ada. Anda sebutkan dulu yang paling kondang di negeri kita. Dalam pandangan umum negeri kita, Ibrahim alaihissalatu wassalam cari Tuhan. Tafsirnya adalah, jadi sebagaimana antum tahu, Namrud itu mimpi negerinya akan dihancurkan oleh seorang bayi laki-laki yang belum lahir. Ini belum lahir. Akhirnya memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh semua bayi. Azar yang tatkala itu ini punya istri yang hamil, sangat khawatir nanti ketahuan oleh pasukan Namrud. Akhirnya Azar itu membawa istrinya jauh, jadi dari perkampungan, dan tinggal di sebuah gua di pedalaman, di hutan-hutan gitu ya, di dalam sebuah gua sampai lahiran. Sampai lahiran, saking khawatirnya
Saking khawatirnya nih bayi keluar, yang tangisan itu kedengaran sama orang, bayi itu nggak dibawa keluar, selalu di dalam goa sampai umur temis. Umur 7 itu nggak tahu keluar, di dalam goa tuh. Begitu keluar, keluar pertama kali itu pada maghrib. Setelah matahari tenggelam, suasana sudah agak gelap, pada maghrib itu dia keluar. Allah mengilhamkan kepada dirinya, siapa pencipta alam yang segini besarnya. Begitu di dalam gua kan gak ngerti apa-apa, yang ngerti ibu bapak bapak. Begitu dia keluar, ternyata lihat alam. Yono pohon, yono langit, yono jadi macam-macam bumi. Ternyata dunia itu gak cuma gua. Ini gak cuma gua. Begitu keluar melihat alam sebegini besarnya, dia langsung mengatakan, penciptaku sopo? Pencipta alam semesta ini siapa? Isya melihat ada bintang yang indah-indah, ada yang gede satu, itu kali. Itu kali. Makanya yang disebut pertama kali adalah ra'a kaukaba. Jadi ra'a kaukaba yang disebut pertama kali adalah bintang. Kok nggak bulan Ustaz? Ini hari-hari akhir. Hari-hari tanggal 6 likur, apa itu 7 likur itu kan hari-hari itu nggak ada bulan. Jadi nggak ada bulan. Begitu kemudian bulan Zuhrah, bintang gede itu tenggelam, maka beliau mengatakan, bukan. Ini bukan Tuhan kok hilang. Jelang subuh tanggal 25, 26, kapan bulan terbit? Jelang subuh jam 3, jam 4 itu baru terbit. Lihat ada bulan di langit yang lebih besar. Jadi akhirnya beliau mengatakan, oh ini lebih besar, ini lebih besar, lebih indah. Ternyata pada waktu subuh hari jelang matahari terbit, bintang itu hilang. Hilang. Bulan itu hilang. Cahayanya hilang, redup. Maka Nabi Ibrahim tatkala itu masih kecil, umur 7, umur 8, dia mengatakan, ini bukan Tuhanku. Beberapa saat kemudian terbit matahari. Maka urut-urutannya adalah bintang, bulan, terus matahari. Karena kejadiannya semacam tadi. Jadi beliau keluar itu pada maghrib, lihat bintang Zuhrah, kemudian jelang subuh lihat bulan, kemudian tatkala terbit matahari lihat itu. Itu tafsir yang pertama dari tafsir yang paling kondang di negeri kita. Dengan kemudian gambaran Ibrahim mencari Tuhan. Akhirnya kemudian ada orang beristilah dengan istilah yang aneh, yaitu bahwasanya iman itu pertama kali dengan mencari hakikat keimanan, mencari hakikat Tuhan. Padahal meskipun dengan tafsir itu para ikhwah sangat jauh dari kebenaran. Kenapa? Tatkala itu Ibrahim masih bayi. Beliau belum jadi nabi. Itu namanya irhas. Irhas itu sesuatu yang sudah Allah masukkan, sudah Allah berikan kepada calon nabi. Jadi tatkala itu kan bapak sama ibunya itu kafir, gak pernah mengenalkan Tuhan. Tapi dalam fitrahnya sang calon nabi ini sudah Allah tunjukkan bahwasanya alam itu ada pencipta. Siapa dia? Itu yang belum ketahuan. Maka begitu lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari, Allah kasih petunjuk, Tuhan kok redup, Tuhan kok hilang. Kemudian tatkala sudah dewasa, beliau dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Itu tafsir yang pertama. Tafsir ini banyak kejanggalan. Pertama, tafsir itu Nabi Ibrahim tatkala mengatakan semacam mengatakan semacam ini di akhir ayat tentang masalah matahari tadi. Tiba-tiba beliau mengatakan di akhir ayat, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim mengatakan setelah lihat bintang, lihat rembulan, lihat matahari kok terbenam semua, Ibrahim langsung mengatakan, wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kapan terjadi? Padahal tatkala itu kalau ditafsirkan masih kecil, itu beliau gak pernah lihat manusia kecuali ibu karo bapaknya. Belum melihat orang kecuali ibu karo bapaknya. Mana ada kata-kata ya kaum. Itu yang menjadikan para ulama tidak menguatkan tafsir versi ini. Ini tafsir, dan itu yang menyebabkan Imam Suyuti meninggalkan tafsir versi ini. Tafsir ini versi ini. Tafsir yang kedua, tafsir ini gak kondang di negeri kita. Yang tatkala Nabi Ibrahim
mengatakan hadza rabbi, tatkala melihat bintang, hadza rabbi, di situ ada istifham yang terbuang. Istifham yang terbuang itu artinya pertanyaan, hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Telah tenggelam? Enggak mungkin. Nah, semuanya begitu. Melihat rembulan mengatakan hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Melihat matahari juga mengatakan apakah ini Tuhanku? Ini mirip dengan tafsir yang pertama. Bedanya, kalau tafsir yang pertama itu Ibrahim menyangka itu Tuhannya. Kalau tafsir yang kedua ini hanya bahasa pertanyaan. Tapi tafsir ini pun lemah di satu sisi, yaitu akhir ayat mengatakan ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Dari mana Ibrahim tahu kalau kaumnya sesat? Padahal pada waktu itu masih bayi, masih kecil dan belum lihat kaumnya. Tafsir yang ketiga, dan itu adalah tafsir yang dipilih oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan itu rata-rata para ulama tafsir menafsirkannya, menguatkannya. Rata-rata para ulama tafsir menguatkannya. Lihat misalkan tafsir Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syaukani dan beberapa tafsir yang lainnya. Ucapan ini, dialog ini, itu adalah setelah Nabi Ibrahim jadi nabi. Wis dapat wahyu, sudah tahu kalau Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dialog dengan kaumnya. Kaumnya itu kan para penyembah bintang. Para penyembah bintang. Sehingga Nabi Ibrahim ingin menjatuhkan istidlal kaumnya. Artinya dia mengatakan, yang sampean sembah itu loh sopo? Itu toh. Jadi itu toh. Apa? Bintang itu toh. Kalian mengatakan bintang itu hadza rabbi. Apakah kalian mengatakan bintang itu yang hadza rabbi? Lihat. Pada waktu tenggelam mengatakan, gak mungkin loh, Allah kok, Tuhan kok tenggelam. Aku gak senang kalau ada Tuhan yang tenggelam. Dialog berlanjut sampai subuh, sampai jelang subuh mengatakan, itu toh, yang kalian sembah itu bulan itu toh, bulan itu toh, yang lebih indah, lebih apa dalam pandangan kalian, ini sekelas bintang bulan itu kan yang kalian sembah. Begitu hilang, saya pun gak senang. Oh no, Tuhan kosong tenggelam. Dialog berlanjut sampai keesokan harinya. Pada matahari terbit. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, jadi matahari itu kan yang kalian katakan hadza rabbi, itu adalah Tuhan kalian. Sampai sore tenggelam juga. Kalian masih belum percaya toh. Ternyata yang kalian sembah bintang, bulan, matahari, semuanya hilang, gak mungkin jadi Tuhan. Akhirnya beliau mengatakan, ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Aku gak mau beribadah kayak ibadahnya kalian. Itu yang dimaksudkan, itu yang dipilih oleh Imam Suyuti menafsirkan ayat ini. Jadi dengan ini akhwan, ayat ini kemudian dimaknai Ibrahim cari Tuhan. Itu dalam 3 tafsir gak ada. Dimaknai Ibrahim cari Tuhan alaihissalatu wassalam dengan 3 penafsiran. Itu gak ada. Gak tahu asal usul istilah Nabi Ibrahim cari Tuhan itu dari mana. Ibrahim cari Tuhan itu dari mana. Dengan 3-3nya tafsir. Apalagi tafsir yang paling terakhir. Jadi tafsir yang paling terakhir itu makna ihtijaj. Jadi bahasa itu bahasa dialog untuk menjatuhkan ihtijaj lawan Tuhanmu itu sapa to? Bintang itu to. Coba deloken. Ternyata hilang lu, hilang toh. Maksud Tuhan hilang. Itu bahasa dialog. Sapa meneh? Tuhanmu. Bulan itu toh. Muncul. Begitu ditunggu lu toh hilang. Maksud Tuhan itu hilang. Tak kembali lama kemudian terbit matahari itu toh Tuhanmu. Ini Tuhanmu sampai tenggelam. Ya wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini apa yang kalian sembah. Itu penafsiran yang dikuatkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Setelah tenggelamnya matahari, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inni bari'um mimma tusyrikun. Kaumnya kan cowengkel. Loh terus ini kapan bintang itu enggak Tuhan, bulan itu enggak Tuhan, matahari itu enggak Tuhan. Alasanmu adalah karena tenggelam. Terus Tuhanmu itu sopo? Ibrahim, Tuhanmu itu
Sopo. Faqalu lahu. Mereka mengatakan kepada Ibrahim, "Ma ta'bud?" Apa yang kamu sembah? Jadi apa yang kamu sembah? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya." Saya itu menghadapkan wajahku. Qasadtu bi'ibadati, saya itu menunjukkan ibadahku. Alladzi fatara, pada zat yang menciptakan, ay khalaqa, menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi, ay Allah. Hanifan, hanifa, dengan agama yang hanif. Ma'ilan ila dinil qayyim, agama yang hanya cenderung kepada kecenderungan kepada agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan bihi dengan Allah. Jadi menunjukkan dengan Allah. Dengan tafsir ini ya akhwan, runutan ayatnya itu nyambung. Dengan tafsir ini dipilih oleh Suyuti dan tafsir dipilih oleh para ulama, runutan ayatnya itu nyambung. Tanpa ana mengingkari adanya penafsiran yang lain. Tanpa ana mengingkari adanya penafsiran yang lain. Tapi jangan dikatakan Ibrahim cari Tuhan sebagai seorang nabi. Tatkala Ibrahim dalam tanda kutip cari Tuhan, itu masih bayi. Itu masih bayi. Kalau tafsir itu dianggap benar. Allah. Baik, wahajjahu qaumuh. Akhirnya Nabi Ibrahim itu didebat oleh kaumnya. Jadaluhu fi dinihi, mereka mendebatnya tentang agamanya. Wahaddatuhu bil asna, mereka mengancamnya dengan berhala. Antusibahu bisu in tarakaha, nanti berhala-berhala itu akan menyusahkannya, mengenainya dengan kesusahan. In tarakaha, jika dia meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala itu. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, atuhajjuni, ini bitasydidin nun, atuhajjuni, nunnya bertasydid. Wa takhfifiha, dan dengan mentahfif, meringankan nun, maksudnya tanpa tasydid. Jadi lafadznya atuhajjuni tanpa tasydid. Bihadfi ihdan nunain. Kalau tanpa tasydid itu berarti membuang salah satu dari dua nun. Wa hiya nunur rafa, dan itu adalah nun ar-rafa, nun marfu' indan nuhal. Menurut dari dalam istilah para ulama. Wa nunul wiqayah, dan nunul wiqayah indal farra, dalam pendapat al-farra. Antum farra apa qurra? Qaf titiknya dibuang satu. Farra. Ini indal farra ay atujadilunani. Sebentar ya Pak, ana terangkan yang ngerti ilmu ilah dan ibdal. Ilmu ilah dan ibdal itu ilmu lanjutan ilmu saraf. Antum yang ngerti ilah dan ibdal paham ya Pak, para santri? Betul tak? Jadi atuhajjuna, lafaz hajja fi'il mudhari'nya hajja yuhajju. Kalau jamak tuhajjuna. Tuhajjuna. Itu kalau marfu. Nun itu namanya nunur rafa, nun tanda marfu. Atuhajjuna, nun itu tanda marfu. Nah, kalau disambung dengan ya, maf'ul bih sebagai maf'ul, yani apa itu dhamir ya, ana sebagai maf'ul bih, kan nggak bisa nyambung, harus pakai nun sambungan. Nun itu namanya nun wiqayah. Aslinya lafadznya adalah atuhajjunani. Lah, orang-orang Arab itu nun nyambung dua itu abot. Itu thiqah namanya. Harus dilebur jadi satu. Dilebur jadi satu. Jadi nun sama nun dilebur jadi satu. Itulah bacaan yang tasydid. Atuhajjuni. Di situ ada dua nun. Nun yang pertama nun marfu, nun rafa. Nun yang kedua nun wiqayah. Nun yang kedua nun wiqayah. Dengan bacaan tasydid enggak ada masalah. Dengan bacaan takhfif itu yang rumit. Karena berarti salah satu dari dua nun ini harus dibuang. Jadi atuhajjuni. Itu nun mana yang dibuang? Kata para ulama nahwu, jumhur para ulama nahwu yang dibuang itu nun rafa. Yang dibuang itu nun rafa. Jadi atuhajjuna, nanya dibuang,
Ni itu nun wiqayah. Tapi kata farra, salah satu di antara ulama lughah yang terkenal, yang dibuang itu nun wiqayah. Nun kuwi kewekiran, padahal podo ae. Para ulama nahwu itu ya kuat kedirani lebih dahsyat dibandingkan ulama fikih. Khilaf dalam dunia nahwu itu lebih dahsyat dibandingkan khilaf dalam dunia fikih. Tapi aku malas. Kenapa? Orang fungsi ini. Yo kok ini dulu. Nun yang dibuang itu nun mana? Nun kok kewekiran. Ini nun ini dan masing-masing menyampaikan hujannya, ujung-ujungnya apa beda nih? Orang pokoknya ujungnya atau haju nih mau ini mau itu ben bohong, tapi mereka gak gelem ngono. Kewekiran ruame. Ala kulli ya. Mananya atujadiluna, maka kalian mau membantahku fi wahdaniyatillah dalam keesaan Allah wa qad hadan, padahal Allah Subhanahu wa taala ini telah menunjukkan kepadaku. Ta'ala ilaiha, marilah kalian semua kepada penyembahan Allah yang esa. Wala akhafu ma tusyrikun, dan aku tidak khawatir kepada apa yang kalian sekutukan. Ma tusyrikunahu bihi minal asnam, apa yang kalian sekutukan dari berhala-berhala tersebut. Antusibani bisu, aku enggak khawatir kalau berhala-berhala itu akan menimpakan kejelekan kepadaku. Li'adami qudratiha ala syai', karena berhala itu enggak mungkin mampu melakukan apapun. Illa kalau artinya lakin itu berarti istitsna munqati' dalam ilmu nahwu. Istitsna yang terputus. Maknanya lakin akan tapi yani ayyasha rabbi syai'a, hanya saja kalau Allah menghendaki ya pasti akan terjadi. Kalau enggak ya enggak. Minal makruh, dari kejelekan, yusibuni, yang akan mengenai diriku. Fayakun, jadi pasti akan terjadi. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, maha luas Tuhanku meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ay wasi'a ilmuhu kulla syai', jadi ilmunya mencakup segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, jadi afala tatadzakkarun, tidak akan kalian itu mau mengingat hada ini semua, fatu'minuna, lalu kalian itu mau beriman. Wa kaifa akhafu, bagaimana aku khawatir, ma asyraktum, yang kalian sekutukan billah dengan Allah. Wa hiya la tadurru wa la tanfa', padahal yang kalian sekutukan itu enggak memberi madarat, enggak memberi manfaat. Wa la takhafu, dan kalian itu enggak takut, antum minallah, kalian enggak takut dari Allah. Yani annakum asyraktum billah, kalian menyekutukan Allah fil ibadah, dalam beribadah, ma lam yunazzil bihi bi ibadatihi, jadi sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalam beribadah kepadanya itu alaikum sulqana, dalil atau hujjah, yani hujjah wa burhan, bukti, hujjah dan bukti. Wa huwal qadiru ala kulli syai', dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yani fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, ini itu bahasa biasa dialog. Mereka mengatakan, kamu itu nggak mau nyembah Tuhan kami, nanti kamu itu mendapatkan malapetaka loh. Nabi Ibrahim mengatakan, loh, ini aku nggak takut sedikit pun pada yang kalian katakan. Tuhan kalian itu nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau Allah Tuhanku menghendaki, karena Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, apa nggak kewali? Kalian nggak takut kepada apa? Kalian malah nggak takut kepada apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian menyembah selain Allah nggak takut nanti terkala. Jadi Allah itu menimpakan jadi itu kepada kalian. Lalu Allah dan Nabi Ibrahim mengatakan, fa'il fariqaini ahaqqu bil amn. Dua hal mana yang lebih merasa aman, saya atau kalian? Anahnu am antum, kami atau kalian? In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Manil ahaqqu bihi, siapa yang paling berhak jadi untuk hal itu? Ai wa huwa nahnu, dia adalah kami. Wattabi'u, maka ikutilah, yani ikutilah dia, ikutilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuruk jam berapa ya? Kan? Ya. Jam 5, 3. Saya kira di sini yakin tadi kali 30 kan? 31.
31 kenyang. Orang itu nanti yang lain sama sebenarnya ini kita pelajari. Jadi intinya ini ya kawan, kita belajar tafsir untuk tahu tafsir yang sebenarnya. Jadi salah satu di antara kesalahan fatal memahami tafsir tentang kisah Nabi Ibrahim ini perlu jadi untuk Anda tidak mengingkari ya, Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, tapi bukan setelah jadi Nabi, bukan setelah jadi Nabi, bukan setelah dewasa, tapi pada waktu masih kecil. Pertama kali keluar dari gua di umur 7, umur 8 masih bayi. Pertama kali melihat alam semesta. Allah insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, semoga Allah subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya kepada kita semua.